Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review artikel dari Jurnal Akademi Manajemen Ibero-Amerika karya Alicia Rubio dan Antonio Aragon yang berjudul SMEs Competitive Behavior, Strategic Resources and Strategies atau Perilaku Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Sumber Daya Strategis dan Strategi. Langsung saja pembahasannya dimulai dari pendahuluan atau latar belakang penelitian dalam artikel ini, yaitu dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan harus menghadapi persaingan yang semakin meningkat dan perubahan yang sering terjadi dan tidak terduga. Dan ada beberapa faktor dalam peningkatan kualitas perusahaan dan UKM yang ada hubungannya antara beberapa faktor seperti sumber daya, posisi teknologi, kualitas produk dan layanan, manajemen sumber daya manusia, kemampuan mengelola, dan kinerja bisnis. Namun diketahui bahwa tidak ada hubungan yang rapi antara sumber daya dan kinerja tersebut. Hal ini mendorong pendapat di antara para sarjana dan berbagai perspektif. Secara khusus, teori ini berkaitan dengan implikasi kinerja strategi. Orientasi strategis perusahaan juga dapat dianggap sebagai elemen kunci dengan implikasi penting bagi manajemen dan efisiensi perusahaan. Sehingga hal itu yang mungkin menarik untuk dapat dianalisis sejauh mana orientasi strategi perusahaan dapat menentukan kinerja mereka. Faktor keberhasilan di UKM. Ada 7 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu UKM. Yang pertama yaitu sumber daya teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, bentuk, metode, instrumen, dan prosedur yang memungkinkan berbagai sumber daya dan kemampuan dalam proses produktif dan organisasi untuk digabungkan agar membuatnya efisien. Perubahan teknologi perlu disertai dengan proses memperbarui pengetahuan serta memperbarui kemampuan dan sikap karyawan dan manajemen. Jika mereka tidak menjamin kompetensi yang dibutuhkan untuk penanganan dan pengembangan teknologi, perusahaan akan diprediksi untuk gagal. Yang kedua yaitu inovasi. Keberhasilan UKM secara positif terkait dengan pengembangan produk, layanan, atau proses baru dan fakta bahwa kapasitas suatu perusahaan untuk bersaing dapat dikurangi jika produk karena desain yang buruk tidak memenuhi persyaratan konsumen. Yang ketiga, kualitas produk dan layanan. Kualitas suatu produk atau layanan adalah kepatuhan terhadap karakteristik dan atribut dari suatu produk atau layanan dengan kebutuhan dan harapan pembeli. UKM mungkin dirugikan ketika bersaing dengan perusahaan besar karena kurangnya strategi kualitas spesifik dan rendahnya upaya normalitas dan sertifikasi. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan berdampak terhadap tingginya probabilitas dan produktivitas dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan suatu perusahaan. Mengenai pengaruh sumber daya manusia pada daya saing UKM, beberapa penulis menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas tentang peran mereka. Namun, banyak studi empiris menunjukkan hubungan positif. Bahkan mereka menganggap sumber daya ini sebagai kunci untuk kompetisi untuk mencapai keberhasilan suatu UKM. 5. Mengelola kemampuan. Perusahaan yang memiliki manajer dengan tingkat pelatihan yang tinggi akan mencapai tingkat kesuksesan yang tinggi yang juga lebih tinggi. 6. Strategi dan kinerja. Strategi adalah cara suatu perusahaan untuk bersaing, yaitu penentuan kebijakan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sumber daya strategis, strategi persaingan, dan kinerja. Sumber daya strategis perusahaan memiliki pengaruh pada kinerja dan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan orientasi strategis. Dapat dianggap sebagai elemen kunci dengan implikasi penting bagi daya saing dan kesuksesan. Slide yang selanjutnya yaitu membahas tentang metodologi.
Populasi penelitian ini diambil lebih dari 18.000 perusahaan industri manufaktur di Spanyol. Sampel penelitian yang terdiri dari 1041 kepala eksekutif dari perusahaan komersial dari sektor industri manufaktur. Sampel terdiri dari UKM dengan rata-rata 43 karyawan, penjualan 6,4 juta euro, dan didirikan 28 tahun yang lalu. Data untuk penelitian ini dikumpulkan di Spanyol pada tahun 2004 melalui faks menggunakan kuesioner pelaporan diri. Pretest pada sampel dari 30 pemilik bisnis. Informasi dikumpulkan oleh survei melalui faks dan pemantauan telepon menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada manajer. Ada 1.337 kontak efektif yang dibangun. Peneliti menerima 1.201 jawaban valid. Kesalahan untuk estimasi proporsi adalah 2,8 poin persentase dengan tingkat kepercayaan 95%. Semua hipotesis diuji menggunakan regresi berganda hierarkis. Untuk menguji efek interaksi yang dihipotesiskan, variabel dimasukkan menggunakan proses 2 langkah. Slide berikutnya yaitu tentang pengukuran penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 bagian yang diukur. Yang pertama yaitu performa bisnis, kedua inovasi, yang ketiga strategi. Ukuran pertama yaitu performa bisnis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama proses internal. Proses internal contohnya peningkatan koordinasi proses internal, organisasi yang lebih baik dari tugas personil, peningkatan kualitas produk. Yang kedua yaitu sistem terbuka. Contohnya meningkatkan kepuasan pelanggan, peningkatan citra perusahaan di produk-produknya. Yang ketiga yaitu tujuan rasional, seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan profitabilitas. Yang keempat yaitu hubungan manusia. Contohnya seperti peningkatan motivasi karyawan, pengurangan absensi tenaga kerja. Yang kedua yaitu inovasi, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produk. Produk contohnya jumlah produk yang diperkenalkan atau dimodifikasi per tahun. Pengeluaran untuk lead bank untuk produk baru. Yang kedua yaitu proses. Contohnya seperti pengeluaran untuk lead bank untuk proses baru. Jumlah proses yang diperkenalkan atau dimodifikasi per tahun. Yang ketiga yaitu pengelolaan. Contohnya seperti jumlah sistem manajemen yang diperkenalkan atau dimodifikasi per tahun. Karakter perintis perusahaan ketika memperkenalkan sistem manajemen baru. Ukuran yang ketiga yaitu strategi. Dibagi menjadi 5. Seperti yang pertama yaitu pencari, kedua penganalisa, ketiga defensif, 4 posisi teknologi, yang kelima kualitas. Slide yang selanjutnya yaitu
membahas tentang hipotesis. Dalam penelitian ini ada 7 hipotesis yang diajukan. Yang pertama yaitu hipotesis pertama, ada hubungan positif antara posisi teknis dan kinerja UKM. Alasan yang mendasari hipotesis tersebut yaitu karena manajemen sumber daya yang tepat meningkatkan kinerja mesin, proses produktif, dan sistem, bahkan kinerja sumber daya manusia. Selain itu, meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya, mendukung adaptasi dengan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu adanya hubungan positif antara inovasi dan kinerja UKM. Alasan yang mendasari hipotesis kedua yaitu keberhasilan UKM secara positif terkait dengan pengembangan produk, layanan, atau proses baru. Dan fakta menunjukkan bahwa jika desain atau layanan yang buruk dapat mengurangi citra perusahaan. Hipotesis yang ketiga yaitu adanya hubungan positif antara kualitas produk atau layanan dan kinerja UKM. Menurut Lee, ada 9 elemen kunci yang dapat diterapkan. Yang pertama, orientasi terhadap pelanggan. Kedua, perencanaan, komitmen dan kepemimpinan manajemen. Ketiga, kualitas informasi. Keempat, pelatihan. Kelima, kehadiran departemen kualitas. Keenam, keterlibatan karyawan. Ketujuh, manajemen proses. Kedelapan, desain produk dan layanan. 9, manajemen pemasok. Kualitas adalah faktor yang mendukung kesuksesan di UKM. Hipotesis keempat yaitu adanya hubungan positif antara manajemen sumber daya manusia dan kinerja UKM. Hal yang mendasari hipotesis tersebut yaitu manajemen sumber daya manusia yang tidak memadai tidak hanya mengurangi produktivitas dan profitabilitas perusahaan, tetapi juga mengakibatkan iklim yang negatif yang mengarah kepada kegagalan. Hipotesis kelima yaitu adanya hubungan positif antara pelatihan manajer dan kinerja UKM. Alasan yang mendasari hipotesis kelima yaitu tingkat pendidikan manajer dapat mempengaruhi pilihan strategis dan kecenderungan mereka untuk menghasilkan solusi kreatif untuk perusahaan. Hal itu akan berdampak terhadap tingkat kesuksesan yang tinggi. Hipotesis selanjutnya yaitu yang keenam, ada hubungan positif antara strategi yang digunakan dan kinerja UKM. Alasan yang mendasari hipotesis keenam yaitu strategi adalah formula bagaimana perusahaan akan bersaing, yaitu penentuan kebijakan untuk mencapai tujuan bisnis. Hipotesis yang terakhir yaitu ada hubungan positif antara kecocokan sumber daya dan kemampuan dan strategi keberhasilan UKM. Alasan yang mendasari hipotesis terakhir yaitu bahwa sumber daya spesifik harus terkait dengan keputusan taktis dan strategis, dan perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya. Hasil penelitian. Yang pertama, mengenai hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini, hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat diterima, sedangkan hipotesis 5 tidak.
Jadi kita dapat menegaskan bahwa ada hubungan positif antara posisi teknologi, produk, proses, dan inovasi manajemen, kualitas produk dan layanan, manajemen sumber daya manusia, dan pelatihan manajer dan kinerja UKM. Yang kedua, tidak ada bukti bahwa strategi yang digunakan oleh perusahaan memiliki pengaruh pada kinerja. Yang ketiga, hipotesis 7 menunjukkan bahwa akan ada hubungan positif antara kecocokan, sumber daya dan kemampuan serta strategi dan kinerja UKM dapat diterima secara parsial. Yang keempat, adopsi tingkat tinggi dari inovasi proses dan manajemen sumber daya manusia memiliki hubungan negatif dengan peningkatan pangsa pasar, profitabilitas, dan produktivitas ketika perusahaan memiliki orientasi defensif. Yang kelima, tingkat pelatihan manajer memiliki hubungan negatif dengan sistem rasional indikator ketika perusahaan memiliki orientasi prospektif. Kesimpulan. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan perlu dilakukan dengan perhatian khusus pada inovasi. Oleh karena itu, inovasi yang berkelanjutan adalah faktor kunci untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan dan merupakan faktor kunci dalam kinerja UKM. Untuk pendukung inovasi, UKM harus memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan dan sistem informasi yang baik yang mempromosikan keterlibatan karyawan. Yang kedua, UKM harus mampu menarik dan mempertahankan personel yang berkualifikasi dengan menawarkan keamanan kerja, membangun sistem seleksi yang memadai, mengarahkan diri mereka ke arah kerja tim, mengembangkan sistem kompensasi yang adil, mempromosikan keterlibatan karyawan, dan memberitahu mereka tentang strategi perusahaan dan kinerja, dan menciptakan tenaga kerja terlatih yang dapat menghadapi tantangan kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, sumber daya manusia, ekonomi, dan material harus berorientasi sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mengembangkan teknologi secara internal atau bahwa teknologi yang diperoleh atau penggunaannya dapat menempatkan perusahaan di depan para pesaingnya. Keempat, pentingnya kualitas produk atau layanan UKM harus menerapkan gagasan dan teknik yang terkait dengan manajemen mutu dengan memperoleh adaptasi karakteristik dan atribut produk atau layanan yang sesuai dengan harapan pembeli. Sayangnya, terlepas dari pentingnya kualitas total dalam pertumbuhan dan daya saing UKM, hanya 20% perusahaan dalam sampel yang dipilih memiliki sertifikasi ISO 9000 atau yang setara. Yang terakhir, jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dalam tantangan kompetitif, mereka harus memberi perhatian khusus pada karakteristik unik perusahaan mereka dan berperilaku strategis mereka. Dan mereka juga harus mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya sesuai dengan orientasi strategi yang diadopsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.